Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nabila Pamudi, NIM 442000498 dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas ilmu komunikasi, yaitu dampak sosial media terhadap sistem komunikasi. Pengertian dari dampak media sosial terhadap sistem komunikasi itu terbagi menjadi 3. Apa saja sih? Yang pertama, dampak. Dampak dapat diartikan sebagai bentuk antara dua benda yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat, mendatangkan akibat negatif atau positif, sehingga menyebabkan penambahan yang berarti dalam momentum atau fasa sistem yang mengalami benturan itu. Yang kedua, media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang ketiga, sistem komunikasi pada dasarnya adalah himpunan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengomunikasikan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain. Dampak positif media sosial. 1. Sebagai media penyimpanan informasi. 2. Situs jaringan sosial membuat anak dan remaja lebih bersahabat dan perhatian. 3. Media sosial dapat menyambung tali silaturahmi, memudahkan bagi orang yang memiliki sanak famili yang jauh. 4. Mempermudah berbelanja seperti menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari di sosial media, online shop pria dan wanita. Hal tersebut sangatlah mudah dilakukan. 5. Media sosial juga dapat memanfaatkan sebagai jalan dakwah atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Kalau dampak negatif media sosial, 1. Berawal dari media sosial, sering terjadi tindakan kejahatan seperti penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, dan lain-lain. 2. Susah bersosialisasi dengan orang sekitar. 3. Karena penggunaan media sosial lebih sering menggunakan bahasa informal dalam keseharian, sehingga bahasa informal pun menjadi terlupakan. 4. Situs media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitar mereka karena terlalu banyak menghabiskan waktu mereka dengan menggunakan internet. 5. Media sosial dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi lalai dan juga tidak bisa membagi waktu karena terlalu asik dengan dunia maya. Contoh kasus positif sosial media ini bisa memperluas wawasan, ilmu pengetahuan, mengetahui info, dan semua yang belum kita ketahui, dan bisa juga untuk hiburan di saat kita lagi boring. Selanjutnya ada cara jitu kampanye zaman sekarang pakai media sosial. Salah satu metode kampanye yang masih dijalankan di tengah pandemi ini adalah kampanye lewat media sosial. Praktisi media sosial Wicaksono mengatakan para kandidat kepala daerah dalam kampanye media sosial dituntut mampu mengoptimalkan berbagai fitur di berbagai platform media sosial sesuai dengan kebutuhan dan target pemilih yang disasar. Jelaskan slide 7 dan slide 8. Para kandidat kepala daerah termasuk penyelenggara pemilu menurut Wicaksono harus menetapkan platform mana yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Misalnya masyarakat Indonesia bagian timur lebih populer menggunakan Facebook, sementara di Indonesia bagian barat lebih efektif kampanye dengan Instagram, Twitter, dan TikTok. Kampanye melalui media sosial memanglah bisa diakses oleh siapapun apabila para kandidat tidak cermat dalam menggunakan platform dan target pemilih, maka kampanye tersebut hanyalah berisi konten belaka tanpa mendapatkan feedback dari pemilih. Padahal kampanye edukatif dan inovatif dari masing-masing calon sangat membantu pemerintahan dalam memenuhi target partisipasi pemilih. Slide 8. Penelitian dari Institute for Transformation Study menyatakan pemanfaatan media sosial sebagai sarana kampanye ternyata lebih efektif bagi partai politik atau kandidat kepala daerah. Sebab ketika ide dan gagasan yang disampaikan oleh kandidat melalui media sosial bisa langsung segera direspon oleh audiens. Para kandidat juga bisa berinteraksi langsung dengan pemilihan, misalnya menjawab pertanyaan langsung di media sosial sehingga terjalin kedekatan antara kandidat pemilih. Contoh kasus negatif. POM TNI Angkatan Udara tahan prajurit yang diduga langgar tata cara bersosial media.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara atau Kadispenau, Marsma TNI Fajar Adrianto membahas bahwa Serka B ditahan oleh polisi militer atau POM TNI Angkatan Udara. Prajurit itu diduga telah melakukan pelanggaran disiplin dengan mengunggah secara sembarangan sebuah video di sosial media. Fajar menjelaskan, penahanan memang pasti diterapkan kepada prajurit yang menjalani pemeriksaan lantaran diduga melanggar aturan. Kini, Serka B masih melalui proses penyidikan oleh POM TNI Angkatan Udara dan Intel. Fajar melanjutkan unggahan video Serka B dianggap bertentangan dengan aturan militer. Karenanya, saat ini tengah diperiksa polisi militer atau POM dan Intel. Terkait sanksi, Fajar mengaku pihaknya tengah menunggu hasil pemeriksaan yang akan memakan waktu hingga 2 hari ke depan. Terima kasih.